Baca kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu, katakan amin. Mari bangkit berdiri. Amin. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Silakan duduk. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana keadaan manusia ya di akhir zaman, bagaimana sifatnya, wataknya, bagaimana perilakunya. Ya, jadi kita melihat seseorang itu bukan hanya dari cara beribadahnya atau kerajinannya, ya, tetapi bagaimana sehari-hari, bagaimana manusia itu dalam bertindak, bagaimana memikirkan sesuatu, mengambil keputusan. Firman Tuhan katakan bahwa manusia di akhir zaman adalah manusia yang tipikalnya itu jahat, atau dikatakan mereka hanya beribadah secara lahiriah. Tetapi sifat tingkah laku mereka begitu jahat. Kenapa? Ya, bisa hal ini terjadi karena firman Tuhan menyatakan bahwa manusia di akhir zaman itu akan lebih menyukai apa yang dia sukai sendiri. Dia akan memegahkan dirinya sendiri. Dia akan berusaha supaya dirinya dipandang lebih hebat dari orang lain, sehingga membuat banyak cara supaya orang lain itu dianggap tidak ada apa-apanya atau rendah. Inilah manusia akhir zaman. Jadi kita tidak usah heran lagi kok orang itu rajin ibadah misalnya, tetapi kelakuannya tidak benar karena dia itu manusia yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau bedakan antara domba dengan kambing ini beda-beda tipis. Ya. Kalau kita dibilang domba kesayangan, karena kita itu domba bukan hanya diajarkan ibadah, tetapi perilaku kita harus baik dan dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Harus jujur, ya, bertindak yang jujur, yang baik. Ya, sekalipun manusia itu suka nyakitin orang, bahkan firman Tuhan bilang manusia akhir zaman itu sok tahu, berlagak, paling pintar, paling benar, tapi nggak mau memikirkan orang lain, hanya untuk kepentingannya saja. Nah, jadi kalau kita melihat di lingkungan kita banyak yang begitu, kita tidak usah heran karena akhir zaman manusia ini bobrok banget. Bahkan sudah tidak percaya dengan firman Tuhan. Bagaimana mau percaya pada firman Tuhan kalau hatinya sudah dipenuhi dengan sampah-sampah? Sakit hati, kecewa, marah, dendam. Ya, sampah-sampah kehidupan itu harus kita buang dulu supaya hati kita kembali bersih. Supaya hati kita damai, hati kita sukacita menjalani hidup ini. Karena apa? Karena keadaan manusia akhir zaman ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi kita ini hidup di akhir zaman ini kita juga harus ya mawas diri kita. Jangan sampai kita terikut dengan pergaulan-pergaulan yang kelihatannya baik tapi ternyata membawa sebuah kehancuran. Jadi marilah kita menjadi berkat di tempat kita bekerja. Marilah kita menjadi berkat di pelayanan kita. Marilah kita menjadi berkat dimanapun kita melangkahkan kaki. Karena itu penting. Ya,
Menjadi berkat itu penting, ya. Mengasihi itu penting. Jangan pikir itu hal yang biasa. Kita ngomong mengasihi orang gampang, tapi melakukan kasih itu butuh pengorbanan, sukacita. Aduh, pokoknya penangis air mata. Namanya kita mengasihi orang itu, kadang belum tentu orang mengasihi kita. Kita baik sama orang, orang belum tentu baik sama kita. Maksud kita baik, orang bisa bilangnya jahat. Karena apa? Manusia sudah tidak ada kasih di dalamnya. Karena manusia akhir zaman lebih mengasihi dunianya sendiri. Membanggakan dirinya sendiri. Nah, disinilah kita belajar. Mari kita kembali, ya, untuk kita berwaspada, hati-hati. Mari kita berjaga-jaga di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi apa? Kita jangan jadi orang bodoh yang keras kepala. Mari kita belajar untuk mau belajar segala sesuatu apapun, rendah hati. Kita ambil kesempatan untuk belajar dimanapun. Jadi kalau kita menjadi orang yang baik, kita belajar dari orang yang baik. Belajar baca Alkitab. Belajar baca buku doa terus rajin. Baru tingkah laku kita bisa jadi orang baik. Lama-kelamaan akan timbullah hal-hal yang baik itu, buah-buah kehidupan. Dari hasil daripada perjuangan kita, iman kita yang dipertahankan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita tidak perlu orang harus memuji kita. Tetapi satu hal, kita belajar berbuat baik. Belajar untuk hati kita sejahtera, tenang dimanapun. Ya, kita belajar untuk sukacita. Memang hidup di dunia ini gak ada yang enak. Karena dunia ini sudah dari sononya udah jatuh dalam dosa. Dari firman Tuhan bilang sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia harus kerja keras. Tetapi di balik itu semua, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tapi bersyukurlah, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa kerja, aku masih bisa sehat. Aku masih diberi kesempatan bisa ibadah, kakiku bisa jalan dengan baik, tanganku bisa dengan baik, mataku bisa melihat yang baik. Ya puji Tuhan kita masih sehat semua. Tuhan yang pelihara domba panji keselamatan. Bukan bicara sembarangan domba. Enggak, tapi domba yang setia. Yang mengasihi, yang mau berbagi, yang mau sukacita bersama. Duka cita juga merasakan. Kita sama-sama merasakan. Waktu ada yang sakit kita rasakan. Waktu ada yang senang kita juga rasakan. Walaupun kita nggak harus bilang kita senang. Tapi wajah kita ini bisa menunjukkan sukacita. Ya, jadi dimanapun berada, ya kita belajar syukuri, percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan kita mengikuti manusia-manusia yang bobrok tingkah lakunya. Jangan kita ikut manusia-manusia akhir zaman yang mementingkan dirinya sendiri. Karena dia sudah jatuh dalam dosa dan lebih jatuh lagi. Kita jangan ikut. Kita berusaha bagaimana kita tarik dalam doa-doa kita. Berusaha kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Sehingga tingkah laku kita adalah tingkah laku yang memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi marilah kita belajar panji keselamatan. Kuat, semangat, sukacita, ya. Tidak usah berpikir yang bagaimana, tidak usah. Kita pikir saja hari ini, besok hari ini lagi. Yang penting bisa napas, bisa bergerak, bisa jalan, sukacita. Kita punya satu kerinduan, memuliakan nama Tuhan, itu saja. Jangan berpikir memuliakan diri sendiri atau supaya dianggap hebat, enggak perlu. Kita berusaha, kita lakukan terbaik, kita muliakan nama Tuhan. Amin. Percayalah, kalau kita muliakan nama Tuhan dimanapun, berkat tidak akan pernah terlambat dan tidak pernah tertunda. Karena Tuhan pelihara kita. Banyak cara Tuhan menolong kita. Ya, jadi kembali lagi, ya. Kalau kita bicara pertolongan Tuhan itu cukup banyak. Tidak usah jauh-jauh lihat orang lain. Lihat gereja kita ini. Dari nggak ada jalan, Tuhan kasih jalan. Nggak ada duit, Tuhan kasih renovasi. Bagaimana menolong sampai kita bangun
sebelah itu untuk kantor kita, untuk pelayanan kita. Dari yang gak ada menjadi ada. Dari yang minus, gak punya iman, ibaratnya sudah putus asa, keputusasaan itu bagaimana bangkit lagi. Jadi punya iman yang nyata. Semua kita belajar. Kita belajar hari-hari ini. Kita minta Tuhan yang sempurnakan, tapi kita mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan dimanapun, berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongannya selalu iya dan amin. Dia selalu setia kepada pelayanan kita Panji Selamatan, karena kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Jadi pertolongan Tuhan jangan lihat yang di TV, lihat punya mobil bagus, rumah mewah. Lihat gereja ini dari yang gak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang buat, siapa lagi? Memangnya ada orang baik di dunia ini langsung ngasih duit tanpa ada koneksi, minta sesuatu? Enggak ada. Lihat Tuhan nolong kita sehat, tidak usah lihat orang lain terlalu jauh. Kalau suatu hari berkat itu bisa bergulir kepada kita. Amin. Iya, berkat itu bisa nyata. Apa yang kita buat, kalau untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun memang prosesnya memang kadang-kala tidak enak. Tidak ada yang bilang proses itu nyaman. Semua proses gak enak. Disakiti lah, dibully lah, diomongin macam-macam lah. Saya hamba Tuhan di sini berdiri dari 2019 sampai sekarang. Orang masih bilang saya sesat, masih bilang saya jahat. Nggak apa-apa. Yang penting saya buat yang terbaik buat kamu. Itu saja. Karena saya memuliakan nama Tuhan. Orang bilang begitu biar saja. Nanti Tuhan yang balas, selesai. Saya bilang saya tidak main-main. Saya bawa dalam doa. Sampai orang takut ngomong dengan saya. Takut salah bicara Tuhan. Saya bilang saya laporan. Orang baik sama saya kasih tahu Tuhan. Orang jahatin saya kasih tahu Tuhan. Saya mau lapor siapa? Kantor polisi? Nggak guna. Saya lapor Tuhan saja. Saya tidak andalkan manusia, saya andalkan doa. Kuasa doa. Mujizat Tuhan nyata. Semakin mengalami gesekan pergumulan, bahkan sesama hamba Tuhan, sesama pendeta juga sering menjelekan, tapi saya berdoa. Saya bilang yang penting saya lakukan yang terbaik. Karena hasil punya Tuhan, milik Tuhan. Percayalah. Segala sesuatunya Tuhan sudah siapkan. Bagaimana kita mengambil apa yang disiapkan Tuhan? Dengan percaya dan lakukan apa yang kita bisa lakukan. Belajarlah ya. Segala sesuatu dari yang kecil. Lama kelamaan Tuhan akan percayakan yang lebih baik. Yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah bisa dipercayakan, pasti berkat Tuhan turun. Kalau sudah waktunya. Saya bayangkan apa yang saya bayangkan dalam pikiran saya terjadi. Dulu belum ada jalan, saya selalu bayangkan ada jalan terjadi. Orang sampai ketawa saya, ternyata ada jalan kan, lu mau ketawa sampai di mana lagi gigi lu tuh. Benar. Loh, sekarang saya bayangkan ya, dari tahun lalu saya berdoa, saya bayangkan supaya itu jalan masuk jembatan itu, saya bilang kalau bisa ada keluar dan masuk. Ternyata terjadi. Jembatan itu ada 2. Siapa yang pikir, siapa yang sangka? Kalau bukan Tuhan yang buka. Saya bayangkan juga di Sanggo ini ada air mancur. Terjadi juga. Jadi tahun-tahun ini kalau kita percaya walaupun menunggu, kita nggak akan kecewa. Asal kau percaya, jangan nanti dengar kata orang, aduh gimana. Ya gimana lah hasilnya kalau gimana. Kalau kita bilang enggak, saya percaya Tuhan, amin, maka kita tidak akan dikecewakan. Itu saya lihat sendiri. Makanya sekarang saya bayangkan yang lebih lagi, karena saya bilang ternyata menarik berkat dunia ini seperti ini. Bukan hanya membayangkan, melakukan apa yang kita bisa lakukan, berdoa, percaya. Mungkin berkat kita dapat 5.000, 10.000 enggak seberapa. Tapi kalau kita mau berdoa, kita mau belajar nabung dalam waktu 1 tahun, ya lumayan jadi ratusan ribu, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan ada lagi. Kalau misalnya kita ada berkat lebih, tabung lebih, tambah 5.000, tambah 10.000. Lama-kelamaan Tuhan bisa berkati.
Minimal di tahun depan kita ada uang pegangan itu. Makanya saya bilang semua dimulai dari rendah hati dulu. Belajar dari yang kecil. Belajar dari apa saja. Kalau kita mau belajar memiliki sesuatu yang besar, belajar dari yang kecil. Dari membangun pelayanan ini, ya belajarlah. Tuhan masih kasih izinkan pada saat itu saya bertemu bos-bos Kota Sanggau ini untuk belajar. Ada yang bilang sama saya, kalau kita bangun sesuatu itu sama kayak jaring laba-laba. Kalau laba-laba itu sudah ini sama orang, sudah nggak ada lagi, kita bangun lagi tempat lain. Jangan kita putus asa, itu baru jadi. Benar. Apa artinya? Tuhan itu kasih contoh lewat kehidupan orang. Jangan kita lihat orang itu kayanya, bagaimana prosesnya. Percaya pada Tuhan, bekerja, mengerjakan bagian kita. Sekarang saat ini Tuhan kasih kita ladang sawitnya, kita kerjakan. Memang secara manusia kadang hasil tidak seberapa, tetapi minimal ada kepuasan batin kita. Kita lakukan yang terbaik, hasil milik Tuhan. Makanya saya bilang jangan kita berani berkata uang saya nggak cukup. Bilang uang saya cukup. Amin. Saya diberkati. Jangan bilang gak ada berkat. Saya diberkati. Kita bisa bernapas, ini berkat. Coba ke rumah sakit. Banyak orang bernapas saja bayar. Pakai oksigen. Kalau dimatikan oksigen itu matilah dia. Tinggal tergantung. Dokter bilang menyerah. Sudah, bawa pulang saja. Sudah, pasrah. Tapi kita masih bisa bernapas. Tuhan Yesus baik kepada kita. Semua anugerah Tuhan, lakukan. Hasil, dibilang walaupun tidak ada hasil tetap memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Ada hasil pun memuliakan Tuhan. Karena semua Tuhan sudah atur. Kita dikasih otak, kasih pikiran, kita kerjakan. Kita kreatif, kita buat sendiri. Kita coba pakai pupuk yang alami, kita buat. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita pikiran, kita kasih kita kepintaran ini untuk apa? Kita kelola. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Makanya saya bilang di dunia ini nggak ada yang terbuang. Semua bisa dijadikan berkat. Kalau kita mau kelola, ada prosesnya. Maka mujizat itu akan nyata. Waktu kita yakin dan percaya dan terus mendoakan. Ya, terus kita berdoa supaya jalan sawit itu dimulusin lagi, bagus lagi. Itu berkat doa. Siapa yang peduli? Tapi kalau jalan bagus kan semua petani merasakan. Enak ya jalannya, bisa pergi ke sana. Enggak terlalu capek berdorong. Coba kita kembali lagi. Apa yang kita tidak bisa buat, kita berdoa terus minta sama Tuhan. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Jadi kita nggak perlu malu kita begini-begini, nggak usah. Kita yang penting bangga, saya nggak nyuri kok. Saya nggak minta-minta sama orang, itu saja. Amin. Orang mau bilang kita di luar sana, mau fitnah macam-macam. Memang firman Tuhan udah bilang bahwa manusia akhir zaman itu sudah pasti itu. Bagaimana caranya? Menjelekan orang, menjatuhkan orang. Kembalilah kita. Kita punya Tuhan, Tuhan bela kita. Yang penting lakukan yang terbaik. Ya, adalah hasil kepunyaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dimanapun kita memuliakan Tuhan, berkat, keberuntungan, sukacita itu mengalir. Tapi kalau kita andalkan diri kita sendiri, kita lemah karena kita ini manusia yang terbatas. Bahkan umur kita juga ada batasnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan jemput kita pulang. Tapi bersiap-siaplah. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari ini dan hari esok. Dan hari esoknya lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan ini, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan sudah bilang bahwa akhir zaman ini akan banyak sekali masalah yang dihadapi. Peperangan dunia sudah mulai. Pertengkaran antara suku. Sekarang banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita ini. Kadang-kadang ngelihat kita kayak gimana. Tapi saya bilang, nggak apa-apa tuh, kita punya Tuhan.
Tuhan buka jalan bagi kita. Mungkin bagi manusia merontokkan itu mudah. Tapi bagi kita yang pertahankan ini, kita perlu Tuhan. Terus kita percaya semua untuk kebaikan hidup kita. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa.